Saya terpanggil untuk kembali lagi ke dunia otomotif, maju di pemilihan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia. Visi saya bagaimana kita IMI harus bisa membuat satu regulator yang bisa diciptakan dan juga dirasakan untuk semua kesempatan di semua cabang olahraganya. Nah, misinya bagaimana calon-calon pembalap ini kita bisa ciptakan dari sebuah hasil kejuaraan yang bermutu. Harapan saya adalah melalui dunia otomotif ini kita bisa menjadi satu alat diplomasi. Melalui dunia olahraga, lebih spesifik lagi otomotif, tujuan kita adalah Indonesia Raya berkumandang. Saya memang sejarahnya dari dulu, tahun 94 saya mulai balap dari kecil, diajak ke sirkuit. Dan sampai akhirnya tahun 2009 saya gantung setir di situ. Terus saya masuk ke dunia politik. Saya 11 tahun meninggalkan dunia otomotif. Dan terakhir saya terpanggil untuk kembali lagi ke dunia otomotif. Tapi sekarang maju di pemilihan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia. Saya melihat industri otomotif Indonesia itu sangat mempunyai potensi yang besar. Dan juga secara regulasi, saya melihat banyak juga yang perlu kita support secara konsisten untuk bisa mengembangkan dan juga memberi peluang kepada masyarakat umum bahwa otomotif itu pasar yang besar dan juga mempunyai potensi yang besar untuk melahirkan juara-juara. Untuk juara dari skala nasional sampai dengan juara dunia. Dan juga saya melihat tata kelola di Indonesia, dunia otomotif ini juga mempunyai potensi yang besar. Visi misi saya adalah saya tidak akan lepas dari nilai-nilai perjuangan dari para stakeholder dan juga senior yang terdahulu. Kita punya sejarah yang bagus. Kita pernah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia MotoGP tahun 96 dan juga kita pernah melahirkan juara-juara dunia dari mulai go-kart, ada almarhum Hengky Iriawan dan juga ada beberapa pembalap-pembalap yang juara di Macau juga, roda 2. Dan juga kejuaraan dunia rally. Nah, dari sejarah itu kita bisa melihat ke depan pembelajaran bagaimana kita untuk menciptakan dan membuat grand design otomotif Indonesia itu arahnya mau seperti apa. Kalau arahnya mau seperti apa berarti mulai pembinaan secara konsisten itu harus terwujud dalam sesuatu komitmen yang besar. Nah, saya masukkan di dalam program yaitu visi saya. Visi saya bagaimana kita IMI secara patronnya itu adalah sebagai regulator. Nah, kita harus bisa membuat satu regulator yang bisa diciptakan dan juga dirasakan untuk semua kesempatan pembalap berkecimpung di semua cabang olahraganya. Roda 2, roda 4, di aspal ataupun di off-road. Ya. Nah, misinya itu bagaimana calon-calon pembalap ini kita bisa ciptakan dari sebuah hasil kejuaraan yang bermutu. Ya, kejuaraan yang bermutu itu kita ciptakan bukan eventnya saja yang banyak, tapi eventnya itu dari mulai kejuaraan daerah, kejuaraan klub, dan sampai puncak tertinggi kejuaraan nasional. Event bisa dibilang event itu berhasil bukan dari juaranya siapa, tapi siapa yang bekerja di situ, steward, marshal, dan pembalapnya, tim medik. Tata kelola ini yang saya ingin ciptakan dengan baik. Seiring perkembangan zaman dan juga kita melihat bahwa FIA dan FIM ya, dan mereka juga sudah ada meneruskan ke kita untuk ada mobility di bawah situ. Nah, mobil itu ada EV, ya, renewable energy melalui kendaraan listrik, dan juga klub untuk custom salah satunya. Di Indonesia kita sangat-sangat memiliki potensi yang besar. Nah, sekarang saya lihat adalah masyarakat insan otomotif itu sangat berkembang di bidang custom salah satunya, tapi terbentur oleh regulasi. Nah, ini momentum untuk mengawal bagaimana menselaraskan antara pemerintah dengan masyarakat yang ingin kreativitas mereka itu kita kawal untuk bisa dilegalkan. Saat ini mereka banyak pesanan-pesanan dari luar negeri.
Tapi pada saat saya tanya, bagaimana? Pasti di luar itu menanya, homologasinya, produknya mereka sudah tercatat belum di pemerintah? Terbentur oleh itu salah satunya. Berarti apa? UMKM dan rumah produksi ini harus kita perjuangkan untuk bisa dilegalkan oleh pemerintah. Selama ini kan mungkin pemerintah tidak bisa disalahkan juga karena ada miskomunikasi atau bagaimana pandangannya selama ini bahwa pabrikan-pabrikan custom ini harus ada di tempat kawasan industri. Nah, ini yang kita harus luruskan bahwa enggak, ini rumah industri juga bisa berkarya dan bisa mempunyai homologasi dan mereka bisa nanti mendapatkan order-order dari luar negeri. Tadi saya sedikit cerita sejarah ya. 96 kita punya sirkuit kebanggaan yang setelah dari Ancol, habis itu ada sirkuit Sentul, lahirlah sirkuit Sentul menyelenggarakan MotoGP. Setelah itu ada sirkuit Mandalika. Tapi proses sebelum ke Mandalika, ternyata sirkuit-sirkuit itu sudah mulai ada banyak. Kita punya PON, kebetulan PON itu ada cabang olahraga roda 2, di situ bikin sirkuit. Tapi di luar PON itu diselenggarakan juga ada beberapa wilayah itu yang membuat sirkuit. Nah, saya dalam waktu dekat akan segera memetakan sirkuit-sirkuit di Indonesia yang layak, yang sudah sangat layak dan yang terbengkalai. Itu kita akan support. Dalam arti support, kita akan kasih bimbingan untuk kita komunikasi dengan FIA dan FIM untuk homologasinya. Nah, terkait dengan homologasi ini, kita bisa mencari mitra untuk bekerja sama. Karena ini dalam aturan tidak, sebagai regulator nggak boleh untuk mengelola. Tapi kita harus memetakan potensi-potensi sirkuit mana saja yang kita mau support untuk secara homologasinya. Selama ini kita ada ATPM yang sudah berjalan, dengan dia mempunyai akademi rookie dan pembinaan pembalap, dan setelah itu mereka langsung ke Superbike ataupun ke MotoGP. Di mana ini? Nah, pertanyaannya gitu, di mana ini? Saya melihat bahwa ada potensi yang sangat besar. Ini harus mengawal dari mulai pembinaan dari kejuaraan yang tadi saya bilang. Kejuaraan yang sejak dini itu dari mini GP, dan juga dari kejuaraan mungkin go-kart kalau yang roda 4, dan juga off-road dan lain-lainnya. Nah, dari pembinaan itu kita bisa menghasilkan pembalap yang berkualitas. Jadi ATPM dengan kita itu sebagai mitra. Jadi kita menyuguhkan juga kejuaraan nasional yang berkualifikasi gitu, mempunyai kompetitif yang tinggi. Kalau sebagai seorang pembalap ya, itu yang mereka pikirkan adalah kapan dan bagaimana dia bisa berkompetisi. Jadi kita harus memikirkan dari sudut pandang si pembalap ini, kalau kita bisa menciptakan kalender yang komit ya, dalam 1 tahun jelas pasti agendanya, terus mereka pasti sudah terbentuk itu profesionalismenya. Mereka sudah bisa mempunyai kontrak dengan para tim. Mereka tahu agenda balapannya, siapa-siapa aja steward, tim medik yang tadi saya sampaikan, dan juga saya akan kedepannya akan meningkatkan kualitas dari steward dan marshal dan sebagainya. Untuk pembalap-pembalap sudah nggak usah memikirkan apa-apa, insya Allah mudah-mudahan setelah ada kepastian dari kalender event, dan kita juga bisa memfasilitasi calon-calon sponsor, stakeholder untuk bermitra dengan para promotor. Promotor sudah bukan ranahnya IMI lagi, tapi promotor mengikuti regulasi dari apa yang kita tetapkan dalam ketentuan 1 tahun yang sudah ditetapkan. Dari masukan-masukan para kepanjangan tangan kita, pemprov yang sudah melaksanakan di tahun sebelumnya. Jadi konsistensi itu sangat penting. Pembalap pasti lahir dengan sendirinya. Harapan saya adalah melalui dunia otomotif ini kita bisa menjadi satu alat diplomasi. Alat diplomasi melalui dunia olahraga, lebih spesifik lagi otomotif, Indonesia Raya berkumandang. Satu itu aja. Tujuan kita adalah Indonesia Raya berkumandang.